Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi nadanya begitu ya. Oke? Bu Eri tahu kan ya? Tahu ya. Udah ngikut aja, ikut aja ya. Ayo. Dari basmalah nada rendah. Bismillahirrahmanirrahim. Naik. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabihan wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum 1 2 3 wa hum fiha khalidun. Naik. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Naik. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Turun. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Nah, selesai. Itu 2 ayat, kita baca 1 kali lagi ya. Lihat di potongan-potongan bacaannya ya, perhatikan. 1 2 3 Bismillahirrahmanirrahim. Naik. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Naik. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabihan wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Naik. Innallaha la yastahyi an
مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Allahul Azim. Gampang ya? Umi baca Mik, satu Mik. Sekali baca Mik. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Bagus. Nanya pendek. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagus. Wa utubihi mutasyabih. Hinya panjang. Hinya panjang. Panjang. Walahum hanya panjang. Walahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Terus. Inna Allah la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha wa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa Yahdi panjang. Dinya panjangin. Ya, lanjut sampingnya. Lanya pendek. Ladzina amanu wa 'amilus solihati Solihat. anna lahum jannatin. Naik panjang. Jannatin. Naik panjang. Jannatin. Tajri min tahtiha hanya panjang. Min rizqa nanti mutahharah
fiha khalidun. Naik. Innallaha la yastahyi an yadriba masalam ma ba'u terus fa'amallazina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ammallazina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalan masalah terus naik yudin bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran ya turunin wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Nanti di akhir setiap ayatnya bareng-barang ya biar bagus ya. Gimana? Jangan grogi, tegang lagi. Jangan pikirin urusan rumah tangga. Ayo. Bukima mukanya udah tegang banget. Ini. Tegang, takut baca ntar. Ayo silakan Mary. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Naikin namanya. Nada yang pertama naik wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum yang sedang tuh anna lahum jannatin tajri min Tihal anhar. turunin ruziqu minha min samaratir rizqa. Naik lagi qalu hadza alladhi ruziqna min qablu wa utu mutasyabiha Walahum fiha aswajum khalidun. Naik lagi Innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha wa ammal ladina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu turun itu harusnya bihadza masana turun harusnya turun langsung naik lagi yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran turun wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Di akhir ayatnya bareng-barang semua. Oh gitu. Dari tadi orang paham. Ustaz, ini ya naik turun gitu. Nah, iya, takutnya Ayo. tahu itunya naik mana turun. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus Nunya kurang panjang. sholihat. Nunya kurang panjang. Nunya kurang panjang. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Ih, orang kata naikin turunin. Oh, naikin. Yang belakang tinggi juga. Sholihat. Sholihat. Ih, orang kata turun. Sholihat.
nadanya Dia masih pakai salihah. nada yang lama. Padahal udah ngaji 6 bulan dulu. Udah ngaji 6 bulan masih aja begitu. Susah dia, makanya kalau udah Dia yang lama aja. dia kalau udah lakinya itu aja tuh. Bahagia lu. Iya benar ya. Kalau laki benar ya. Ya udah. Iya. Ini Pak sedang. Annalahum Jannatin tajri jannatin tajri min tahtihal anhar. Benar. Kullama naik itu mah. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqan. Naik. qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabihan. Naikin. Mutasyabihan. Walahum fiha Azwajum mutahharatun. Enggak, mutahharah berarti. Wahum fi barang-barang 1 2 3 wahum fiha khalidun. Terus innallaha la bukan halla. Ya. Ayyal yastahyi ayyad riba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Fa'ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalan. Naik. Yudillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasiran. Katsira. Nah, turunin barang-barang 1 2 3. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Sekali lagi bersama-sama. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Naik. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Naik. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Naik. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi
Sadaqallahul azim. Nah, selesai, kelar. Gampang bagaimana? Susah ya. Ya, di ayat ini Allah katakan, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sungguhnya mereka itu nanti akan mendapatkan sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqa, semuanya mereka akan dapati rizki itu daripada buah-buahan sebagai rizkinya. Dan kemudian mereka berkata, ini adalah yang diberikan kepada kami min qablu wa utubihi mutasyabiha, yang sebelumnya diberikan kepada kami, yaitu yang dulu pernah dinikmati waktu di dunia. Walahum fiha azwajun mutahharatun wa fiha khalidun, dan bagi mereka ada pasangan yang suci. Maksudnya kalau perempuan dapatnya pangeran, kalau laki-laki dapatnya dedara. Wahum fiha khalidun, dan mereka itu orang-orang beriman dan amal soleh yang ngerjain itu di dalam surga khalidun, yaitu adalah kekal. Jadi orang-orang beriman itu kekal di surga, nggak ada pindah-pindah lagi kalau udah masuk surga. Dan mereka nikmatnya luar biasa, makanan yang ada di dunia ada semua di surga. Bahkan nggak ada yang di dunia pun ada di surga. Komplit di surga mah ada semuanya. Dan mereka punya pasangan. Berarti kalau pasangan kita di dunia ini banyak, di surga pasangannya banyak gak? Banyak juga. Makanya inilah penjelasannya harus kita pahami. Ternyata laki-laki yang punya suami, laki-laki yang punya istrinya banyak juga di sana banyak. Oh gitu. Kalau punya istrinya satu pasti satu. Oh, nggak tahu juga. Yang punya istrinya satu sesuai dengan kodratnya, di sana dapat satu. Tetapi di sana bukan bentuknya istri, kan di sana nggak ada pernikahan. Terus bentuknya apa? Azwaj, pasangan. Jadi gini, misalnya kalau pasangan, artinya gini, kebaikan Allah sama ya orang-orang yang di sorga itu luar biasa. Artinya di sana kagak ada proses nikah. Pasti ada, ya udah pasti ada sebenarnya gitu. Iya ada. Jadi misalkan Bu Kima mau makan, nggak perlu itu nanam dulu, masak berasnya dulu. Masak dulu, nggak perlu. Tinggal makan ada. Udah ada gitu. Luar biasa di situ. Iya, ya luar biasa, nggak usah memang, emang begitu adanya. Emang surga. Namanya surga itu adalah jannah. Jannat itu bahasanya kebun. Bahasa Arab jannat artinya itu kebun. Kebun apa? Naim. Naim itu surga, berarti kebun yang banyak kenikmatan. Kalau kebun yang banyak kenikmatan, buah-buahan gak usah kita nanam. Kalau di dunia kebunnya cakep, nanam dulu. Nanti setelah nanam dipupuk, dikasih macam-macam, baru dia bisa berbuah. Tapi di surga nggak perlu, namanya nikmat. Kalau kita pengen makan apel, di sana cuma tinggal, ya Allah saya pengen makan apel, udah langsung ada. Saya pengen makan durian, ya Allah durian montong ini nggak pernah makan saya dunia, nggak kuat durian montong. Habisnya buat susu anak mulu duitnya kan, misalkan gitu. Di sana nggak perlu beli, udah langsung Allah kasih, jebret. Ya Allah saya pengen makan ini, pengen makan yang nggak pernah dimakan di dunia, apa misalkan nih, makan yang paling mahal misalkan. Ada nggak makan yang paling mahal di dunia yang nggak pernah kita makan? Misalkan pengen makanan yang atasnya ada topping emas, kan ada tuh ya, makanan yang mahal tuh ya, yang mahal kan ya? Kan itu nggak mungkin lah sekelas kita makan misalkan gitu ya. Itu makan sekali makan aja bisa puluhan juta nilainya, duitnya kan gitu. Ya Allah saya pengen makan itu, muncul, nggak perlu order, nggak perlu langsung nyampe begitu. Makanya di sini orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan yang kagak ada di alam dunia. Di dunia yang kita belum makan, kita pengen makan surga ada. Ya kita di dunia nih, kita kan nggak semuanya bisa makan makanan yang ada di dunia. Oh jangankan itulah, contohnya misalkan kita makan, mohon maaf nih, KFC aja kita jarang makan. Yang kita makan apa? Yang semisal itu, yang semisal KFC kan kita harus datang ke tokonya. Kita kan adanya apa yang pinggir jalan itu misalkan kan? Sabana gitu. Itu kan berarti kita nggak makan KFC. Yang kita makan itu ayam tapi bukan KFC kan begitu. Nah di dunia kita nggak bisa makan itu, tapi di sana nanti kita bisa makan apa aja. Gitu. Innallaha la yastahi ayadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah Taala itu tidak pernah merasa malu memberikan perumpamaan yang semisal seperti apa? Nyamuk atau yang lebih rendah daripada nyamuk.
Dan adapun orang-orang yang beriman itu mereka meyakini bahwa itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang kafir, mereka berkata, apa maksudnya Allah misalkan dengan nyamuk, kan begitu. Jadi Allah tuh membuat nyamuk bukan berarti nggak ada faedahnya. Allah pasti membuat nyamuk ada faedahnya. Coba gara-gara nyamuk orang bisa bekerja di pabrik nyamuk. Nah, di obat anti nyamuk. Gara-gara nyamuk orang bisa bikin rumah sakit karena ada penyakit demam berdarah, kan begitu. Maka gara-gara nyamuk ini banyak ternyata manfaatnya. Gara-gara tupat sayur ada manfaatnya. Gara-gara dimsum ada manfaatnya juga. Gara-gara apa ya kamu jualannya Latifah? Nggak ada dipromosiin sekalian. Kan begitu. Semuanya ada manfaatnya. Maka yang ada yang Allah takdirkan di alam dunia ini itu semua ada manfaatnya. Bahkan seekor nyamuk yang menurut orang-orang kafir nggak ada manfaatnya. Maka Allah mengatakan di akhir kalimatnya yadhillu bihi katsira, dan kalau misalkan begitu mereka ada yang banyak yang tersesat dan ada juga yang banyak yang mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Wa may yudhillu bihi illa fasiqin, dan Allah tidaklah menyesatkan kecuali mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah itu. Ya. Jelas tuh dua ayat itu ya. Pertama bicara tentang balasan orang-orang yang beriman dan amal soleh. Yang kedua adalah balasan bagi orang-orang yang tidak mau beriman atau kafir. Mereka digelari sebagai orang-orang yang fasik. Dah, itu saja yang dapat kita sampaikan. Kagak panjang, kagak lebar, karena udah udah siang juga ya. Udah jam 11:30 ya. Oke. Kenapa? Ada orang yang ngomong kayak gitu. Katanya kalau suaminya meninggal terus nikah lagi nanti dia ketemunya sama yang Terakhir. suaminya yang Terakhir. itu apa betul kalau seperti itu? Iya. Jadi gini, kesetiaan seorang istri itu berbuah sorga. Ketaatan seorang istri berbuah sorga. Makanya kalau suami meninggal, istri jangan kawin lagi. Kalau pengen bareng-bareng sama suami yang itu. Masalahnya kadang-kadang gua masih muda Ustadz, umur gua baru 25 tahun gitu. Anak gua masih kecil butuh biaya. Bagaimana kalau gua gak kawin lagi? Ya udah, kalau misalkan udah butuhnya begitu, dunianya sudah pengen begitu, ya sudah, silahkan nikah lagi. Tetapi nanti dia tidak berhak mendapatkan suami yang meninggal tersebut. Nah, itu masalahnya. Makanya kalau punya laki jangan dimarahin, punya laki jangan digalakin, kan gitu, gitu ya. Jadi itu prinsip hukum yang ada di akhirat itu adalah bagaimana kita kesetiaan sesuai dengan hadis Rasul. Kan kata Rasulullah SAW itu kan apa? Fadkhulil jannata min ayyi abwabil jannah. Masuklah dari mana pintu surga yang kamu kehendaki. Bagi siapa? Bagi man ata'at zaujaha, bagi orang yang taat sama suaminya. Wow, tuh. Jadi kalau suaminya taati, surga. Kalau suaminya nggak ditaati, mau bangkang mulu tuh bini sama lakinya, surga jauh sama dia. Bisa jadi neraka dekat sama dia. Makanya ada seorang istri yang berangkat haji, pulang pergi terus, tiap tahun berangkat, umrah tiap bulan berangkat, tapi sama lakinya nggak bagus, dia masuknya bukan di surga, tapi masuknya dia di neraka. Karena hakikatnya seorang perempuan adalah punya imam. Imamnya siapa? Seorang suami. Jadi kalau kita pengen atur nih kepemimpinan kita, pertama adalah Allah. Yang kedua adalah bukan. Yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah Rasulullah, yang ketiga baru suami. Orang tua nggak di situ. Orang tua itu bareng sama suami, predikatnya yang ketiga. Tapi kalau udah istri punya seorang suami, orang tua kalah. Suami dulu. Misalkan nih, laki gak ngizinin untuk berangkat. Suami utamakan, laki utamain. Orang tua belakangan. Sebab kenapa? Kalau seorang perempuan sudah dinikahi sama seorang laki-laki, maka surganya ada di suami. Taatnya sama suami, bukan taatnya sama ibunya lagi. Ada seorang sahabat yang waktu itu dikabarin, seorang sahabat itu dia punya, bukan sahabat, sahabiah perempuan. Sahabiah ini
Dia punya suami, suaminya sedang berjihad di jalan Allah. Kata suaminya sebelum berjihad, ini ngomong sama bininya, Neng, abang mau berjuang dulu ya bersama Rasulullah SAW. Neng, tolong di rumah ya, rapi-rapiin rumah, jaga anak-anak kita di rumah, jangan kemana-mana. Iya bang. Ini bini kagak tahu kalau ibunya bakalan sakit. Bini kagak tahu, kagak ngomong maka bininya. Terus ketika suaminya pergi berangkat berjihad di medan perang bersama Rasulullah SAW, ada tuh saudaranya ngabarin ke rumah, Neng, malu sakit ono, minta dijenguk sama lo. Nah, terus kata si itu perempuannya, Pok, saya gak diizin sama laki saya. Neng, lihat apa sebentar ono, malu sakit. Kata perempuan itu, saya nggak bisa, nggak dapat izin dari suami saya sedang berjihad. Dah, kali pertama ditolak. Kali kedua begitu juga, dikasih tahu, Neng, malu makin parah ono. Oh, bilangnya sama emak, saya nggak bisa keluar, saya nggak dapat izin sama suami saya. Kalau zaman sekarang mah gampang ya. Assalamualaikum, kan gitu ya. Ayah, ini ibu sakit, izin ya, gitu kan. Kalau zaman dulu ilok pakai telepon begitu. Zaman dulu nggak bisa. Nah, nggak usah kegerawakan. Woi, bapak lo, gitu kan. Nggak, artinya kalau zaman dulu memang sulit untuk meminta izin. Tapi kalau sekarang gampang. Nah, ketika kemudian yang kedua ditolak, yang ketiga bahkan ditolak, sampai akhirnya dikabarkan bahwa ibunya meninggal dunia. Dan ketika meninggal dunia, langsung keluarganya daripada si ibu tersebut bermimpi ternyata ibunya sudah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lantaran apa? Lantaran ibunya punya seorang putri yang taat sama suaminya. Tuh, bayangkan. Nah, itu makanya koreksi diri perempuan ya. Nah. Nah, benar tuh. Iya. Nah, begitu. Iya. Itu yang ngomong Bukima bukan? Beda orang. Ya tuh. Jadi itulah prinsipnya ketaatan. Jadi yang pertamanya Allah, yang kedua Rasulullah, yang ketiga suami. Suami itu makanya digambarkan dalam Quran itu ulil amri, yaitu pemimpin. Suami pemimpin, orang tua pemimpin. Tapi kalau udah istri punya suami, orang tua kalah, jatuhnya ke suami. Itu saja ya. Jelas ya bagaimana ya? Jelas ya? Jadi jangan marah sama suami. Karena suami adalah sorga. Dah, itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini manfaat. Dan inilah yang disampaikan kebenaran. Kalaupun gak diterima, jangan protes sama Allah ya. Tapi bagaimana kita mengkoreksi diri kita bisa menerimanya kapan, gitu ya. Dah, itu saja. Sekian, terima kasih. Kita tutup dengan doa Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura. جيد وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, itu buat evaluasi sekarang. Ya, evaluasi. Kira-kira apa yang harus dievaluasi? Bagaimana? Anak-anak belajar jangan sampai anak-anak itu merasa tertekan. Nggak boleh. Ya mereka senang-senang aja, Beri. Jangan kalah-kalah kemana? Misalkan nih anak guader nih. Jangan bilang wajar. Kamu kurang baik ya, gitu. Ya. Terus misalkan begini, ini anak pintar banget misalkan, puji terus, puji. Anak gak pintar, puji juga, harus dipuji. Gak boleh kita. Nah, jadi anak itu harus
Puji karena mereka itu dalam pembahasan pendidikan menurut Sayyidina Ali ya, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Puji karena mereka itu dalam pembahasan pendidikan menurut Sayyidina Ali ya, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu.